lu cerita ya kan mengenai Bugaru. Pastinya lu bisa nulis novel ini karena perjalanan lu yang panjang sebagai personal, sebagai seorang Renkatili, sebagai seorang arsitek juga gua rasa, ya kan. Nggak mungkin lah ya orang tanpa pengalaman hidup yang nggak kayak roller coaster bisa membuat sebuah buku. Nah, tapi gue tuh pengen tahu ya, kalau misalnya lu bisa jelasin dalam satu kata aja, itu kalimat atau kata yang paling jujur apa itu kalau untuk menjelaskan buku Bugaru itu, Ren? Jadi menurut gue makanya ketika orang minta gue menuliskan buku gitu ya, buku tentang project, gue merasa kayaknya project gue tuh nggak terlalu istimewa as a designer ya. Gue tuh akui gitu, admitted bahwa gue bukan pionir yang gimana, tapi gue yakin interaksi gue dengan klien-klien gue, interaksi gue dengan teman-teman gue itu jauh lebih bisa punya nilai lebih dibanding sekedar bangunan. Get the point. Jadi gue harus mencapai ke titik itu dulu, perjuangan bagaimana merebut hati followers ya. Mungkin teman-teman ya, nih bantu gue untuk supaya gue follow lu deh. bantu gue untuk supaya followers gue itu minimal dapat 1000 soalnya kan. Kalau sudah sampai 1000 gue harus bisa live. Jadi mudah-mudahan dalam dalam sebulan ini gue lagi gencar-gencarnya, mudah-mudahan bisa sampai ke titik itu. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Renkatili dan saya Mira Prihatini untuk merayakan episode yang ke-100. Tanpa terasa, Podcast kali ini adalah podcast untuk episode ke-100 sejak Benda Design Hub dimulai. Kita selalu hadir menemani teman-teman semua berbagi pengalaman dan inspirasi di setiap tamu podcast di Benda Design Hub di tiap minggunya, yang tayang di hari Senin. Kolaborasi dan lintas profesi adalah semangat dari podcast kita. Jika di awal podcast adalah podcast perkenalan dari saya, Mira Prihatini sebagai interior designer, maka podcast ke episode 100 ini kita akan mengupas partner duo Renkatili, arsitek yang juga dari studio arsitek tropis, dan baru-baru ini launching bukunya dengan judul Bugaru. Kita simak ya di podcast episode ke-100 kita kali ini. Apa sih buku Bugaru ini? Sekaligus episode ini merimain kami dari Benda Design Hub betapa kami berdua senang sekali membuat Design Hub ini. Sebuah wadah kolaborasi yang bisa saling menghubungkan banyak orang-orang dan bisa mengadakan berbagai macam kegiatan desain. Check it out ya. Jadi ini semacam obrolan kita berdua aja ya, Mir. Start sama kita, ending. Nah, startnya kita pernah ngobrol berdua. Kalau teman-teman lihat di episode pertama, episode 100 kita lagi berdua. Mungkin sekalian mereview ya tentang podcastnya, dan juga ada sesuatu yang kita akan bahas di sini tentang ini Bugaru. Ya, ini adalah sebuah buku yang baru di launching ya, baru sebulan terakhir perjalanan lu ya, perjalanan gua ya. Oke. Bener nggak perjalanan lu? Nanti kita bahas. Oh iya. Oke, teman-teman, kita mungkin nih obrolannya cuma antara saya dan Mira. Jadi teman-teman bisa menyimak sebenarnya tentang Bugaru ini gitu ya. Dan juga mungkin ada beberapa yang memang bisa kita bahas lebih deep ya, Mir. Oke, kita silakan, kupas abis ya, Ren ya. Iya ya. Hebat banget ya. Hebat banget ya. Kita tuh nggak rencanain juga ya bahwa episode yang ke-100 itu hari ini. Gua pikir ngomongin Bugaru. Iya, podcast ini memang kan tanpa sadar ini udah di titik yang di titik 100. yang ke-100 episode. Nggak sampai akan 100 awal-awal? Enggak sih. Ya? Kita ngalir aja ya. Kita ngalir aja. Tiap minggu kita jalanin konsisten. Ya. Kita dedicate satu hari dalam seminggu untuk berpodcast. Bener. Iya kan? Ternyata memang untuk bisa sustain itu
harus konsisten. Tapi senengnya adalah bahwa podcast kita ini ternyata nggak cuman ya kita kan anggap dulu ya udah cuman obrolan aja, tapi ternyata banyak juga teman-teman yang pengen ikutan dan join di sini ya. Iya, pengen ikut ngeramein, pengen ikut diundang, ngobrol. pengen ngobrol. Ternyata lumayan bahwa obrolan kita di setiap minggu hari Senin pagi ini Bisa selalu berdampak yang baik dan juga banyak knowledge juga yang pasti. Iya. Pengalaman yang menurut gue kan kita nggak semua desainer ya. Ada beberapa lintas profesi yang kita undang. Banyak banget yang lintas profesi, terus ada dan bukan hanya support dari para vendor kita juga. Tadinya kan kita pengennya begitu kan. Ya. Ternyata bahwa di luar sana banyak profesi-profesi yang menurut kita berdua ini sangat menarik kalau kita undang ke sini dan kita ajak ngobrol. Contohnya itu ada, ingat nggak beberapa narasumber yang kita undang tuh, yang gue inget banget tuh yang perenang, tau nggak lo? Oh, Kevin Nasution, anaknya Raja Nasution. Betul. Nah itu kita jadi. Iya kan? Dan orang-orang yang ya? orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang yang kalau di sisi gue itu adalah orang-orang yang kayak nggak mungkin deh gue ketemu dia dan ngobrol. Nggak tahu ngobrolnya malah sejam. Iya. Ada orang-orang yang gue lihat dari kecil cuman di layar TV. Salah satunya ya Kevin Nasution itu. Ada lagi brand-brand yang sebenarnya kita lihat sering ada di mall, ada di jalanan di Jakarta. Dan kita bisa ngobrol lebih dari 1 jam lebih exactly. Coklat Pipiltin itu kan seringnya ketemunya di mall, mau di supermarketnya lah. Dan kita bisa ngobrol sama foundernya ya. Luar biasa ya. Seneng banget ternyata bahwa apa yang kita niatkan sebagai titik temu atau kita kan connecting the dot itu real terjadi di sini ya Mir ya. Orang-orang yang dari profesi-profesi yang ya gue pikir pasti akan jauh dari profesi kita, ternyata nggak jauh-jauh amat, deket juga gitu loh. Networknya dan juga pertemanan yang terjalin, ternyata ibu ini ya luar biasa. Networknya kayak jaring laba-laba kemana-mana. Tapi itu yang harusnya disyukuri nggak sih? Bahwa mungkin salah satu bentuk rezeki yang mungkin orang harus sadari ya, it's not only about money, tapi pertemanan, relationship yang terjaga sampai sekarang. Iya, benar. Dan mudah-mudahan dengan ada podcast ini juga menjaga pertemanan kita dengan orang-orang di luar sana. Dan mungkin teman-teman yang merasa pengen dong dengerin si ini, undang dong, boleh. Silakan loh. Boleh banget. Kita justru pengen ada masukan-masukan seperti itu ya. Boleh di DM melalui IG kita di Benda Design Hub, @bendadesainhub, atau bisa langsung komen di YouTube kita di @bendadesainhub juga ya. Gitu. Oke, sekarang masuk ke obrolan berikutnya. Kan episode pertama nih ya Ren ya. Itu kita terus buka-bukaan aib ya, kita buka-bukaan aib ya. Dan waktu itu lu yang merosting gua, lu yang membuka gue. Sekarang giliran di episode ke-100. Sekarang gua yang akan tanya-tanya lo. Boleh banget. Nah, terus relate-nya juga, lu ini baru launching buku Bugaro. Iya kan? Nah, jadi kita pengen ngupas lu sebagai seorang arsitek dan lu yang seorang arsitek yang menulis buku novel Bugaro. Kata gue nih bukan buku seorang arsitek seperti biasanya. Masa sih? Iyalah, yang gue lihat itu benar-benar portfolio project. Rata-rata kan begitu. Kalau ini novel, gue rasa gue nggak tahu ya, kayaknya belum pernah ada seorang arsitek membuat novel. Mungkin ya di dunia yang modern atau di mungkin di 10 tahun terakhir lah bisa disebut gitu ya. Iya. Kalau dulu emang beberapa ada arsitek tapi senior banget gitu. Ada ya? Ada. Tapi emang udah senior banget dan mungkin bukunya lebih ke sastra juga yang berat gitu. Kalau ini kan enggak. Iya, lu ya ini buku yang ringan tapi berisi. Nah, lu ya, gue pengen lu cerita ya kan mengenai Bugaro. Pastinya lu bisa nulis
novel ini karena perjalanan lu yang panjang sebagai personal, sebagai seorang Renkatili, sebagai seorang arsitek juga gua rasa, ya kan? Nggak mungkin lah ya orang tanpa pengalaman hidup yang nggak kayak roller coaster bisa membuat sebuah buku. Nah, tapi gue tuh pengen tahu ya, kalau misalnya lu bisa jelasin dalam satu kata aja, itu kalimat atau kata yang paling jujur apa itu kalau untuk menjelaskan buku Bugaru itu, Ren? Satu kata ya? Ya. Itu cinta. Asik. Aku cinta? Cinta. Oh, cinta. Bugaru cinta, is a love ya teman-teman. Menurut gue ya. Iya. Karena beberapa orang yang udah baca, ada yang ngerasa kayak this is love letter sih gitu. Masa sih, gue tuh pikir, tapi bener ya, mungkin karena gue nulisnya itu dengan cinta, atas nama cinta. Oh my god. Ini lu nggak lagi ngegombal kan ya? Enggak ya? Tapi gue akan bisa jelaskan sebenarnya. Jadi memang buku ini tuh ya tadi kan kita bilang tentang cinta. Tapi awalnya tuh gue tuh nggak menulis kayak gue akan menuliskan tentang cinta gitu-gitu, enggak. Cuman ketika kalau udah dirangkum semuanya di ini, oh iya ya tentang itu ya ternyata itu. Dan mungkin ini kan semua buku ini kan dimulai dari tahun 2019 sih, cikal bakalnya. Lu mulai nulis tahun 2019 atau baru kepikiran? Kepikiran dan langsung menulis. Jadi langsung sebenarnya di ya? tahun 2019 itu ada sebuah kejadian. Kejadian dalam hidup gue yang sangat mengguncang. 2019? Iya. Itu kan kita udah ketemu ya. Kok gue nggak tahu kalau lu pernah terguncang gitu? Ya kan gue orangnya bisa menyimpan rapat semua apa yang ada dalam hati gue ya. Tapi itu kayaknya 2019 kita lagi ngerjain proyek bareng deh. Iya kan? Betul. Kok gue nggak pernah merasa lu terguncang ya? Nah masalahnya tuh gue tuh selalu memisahkan mana kehidupan gue sebagai profesional dan mana kehidupan gue sebagai pribadi atau personal. Jadi pemisahan itu tuh sudah gue lakukan dari dulu sejak gue terjun di sosial media. Jadi mana yang bisa gue publish atau mana yang bisa gue sebarkan atau share ke teman-teman, mana yang gue keep. Nah kayaknya gue jadi apakah guncangan itu? Nah mungkin harus baca dulu buku ini karena dalam karena di mungkin di 2/3 buku ini, jadi sebenarnya kejadian tuh ada juga di buku ini gitu, yang gue tulis secara tersurat sih gitu ya, bahwa kejadian itu menurut gue tuh yang akhirnya mengubah gue semuanya Jadi ketika before 2019 gue orang yang sangat terbuka, extrovert, bisa sharing anything gitu ya, dan tiba-tiba setelah kejadian itu gue tuh menarik diri sebenarnya. Drastis banget ya? Sangat menarik diri karena gue sangat terguncang hebat, sehingga gue harus kayak menata kembali kehidupan gue gitu ya. Setelah itu sehingga menurut gue itu yang agak lumayan membuat gue tuh anxiety dan masuk ke satu fase kehidupan gue midlife crisis gitu. Apa? Lu nggak pengen nge-spill guncangan itu apa yang buat lu jadi menyatakan bahwa lu midlife crisis? Iya kan sebenarnya midlife crisis tuh banyak sekali ya ininya ya, triggernya. Ada yang soal financial, ada yang tentang project juga mungkin, atau merasa tidak berguna lagi, merasa atau aging, menua itu kan salah satunya. Terus atau salah satunya adalah tentang your relationship. Your love relationship itu juga kadang men-trigger diri seseorang tuh masuk ke fase itu. Nah, gue bisa bilang bahwa di fase yang terakhir itulah, itulah trigger itu yang terakhir itu yang membuat gue memasuki gerbang midlife crisis gue. Gitu. Ngomong-ngomong ya, lu tadi ngomong kan ya, satu kalimat itu adalah cinta. Yes. Cinta yang seperti apa sih ya, Bo? Ini ya, di buku ini tuh kan rentang ceritanya itu 30 tahunan. Ya kan? Lama ya? Lama loh. Nah, secara nggak sadar buku ini tuh kan ini ada tokoh namanya Arman. Iya.
mungkin orang akan merefleksi, oh Arman tuh Ren Katili, ya terserah itu kan Bisa mindset. iya, bisa enggak. Bisa iya, bisa Suka-suka lah enggak, ya. terserah aja gitu ya melihatnya gitu. Nah, seorang Arman ini mencintai seorang namanya Bunga, Ya. tokoh wanita di buku ini. Gue tuh akhirnya merasa bahwa yang gue tulis itu ya tentang cinta tadi itu, ini adalah tentang seseorang yang jatuh cinta kepada satu orang perempuan berkali-kali dalam Bisa, rentang periode yang sekian lama, tau nggak lo? Maksud lu itu pada fase, misalnya fase pertama Dia Iya, jatuh cinta jatuh kan, cinta. di saat Nanti- awal-awal mereka bertemu. Iya. Nanti suatu ketika dia jatuh cinta lagi ketika di fase yang berikutnya. Dengan perempuan yang sama, dan ternyata itu berulang lagi. Nah kadang, nah kalau lo tanya cinta yang kayak gimana, ketika cinta ini berulang, dia jatuh cinta berulang kali, bisa jadi tidak semuanya tuh indah, Ya. menurut gue ya. Nah ini yang gue tuliskan. Ternyata tidak semuanya indah jatuh cinta yang dirasakan oleh si tokoh utama ini. Ternyata ada juga jatuh cinta yang menurut dia itu melukai gitu, melukai si wanita ini. Ya, Jadi ya. makanya sebenarnya bentuk cinta itu kan macam-macam ya. Ada yang kalau kita lihat cinta monyet tuh kan yang awal-awal kita Ya. masih muda lah gitu. Ya, Tapi ya. berkembangnya zaman, berkembangnya usia, jatuh cinta yang berkali-kali itu Monyetnya bisa berubah. Monyetnya bisa jadi gorila, bisa jadi singa, bisa jadi ikan lumba-lumba, jadi kucing, ya Oke, kan? Tapi mungkin ini kenapa menarik ya, karena orang akan bisa melihat bahwa apapun yang terjadi dalam rentang waktu itu tuh bentuk cintanya gitu. Formatnya mungkin bisa berubah-ubah, tapi aku rasa yang penting objeknya tetap sama, subjeknya tetap sama. Mungkin bentuk predikatnya tadi itu yang berubah, mencintai seseorang dalam bentuk yang berbeda-beda tadi. Luar biasa biasa ya. Seorang lu ya bisa Seorang Ren Katili bicara ya. seperti itu. Nah, seberapa banyak sih tokoh Arman itu ada dalam diri lo? Atau dibalik? atau dibalik. Seberapa banyak lu ada di dalam Di tokoh tokoh Arman. Arman? Jadi udahlah ya, gue kan nggak mungkin ya gue menciptakan seseorang yang namanya Arman tapi gue nggak tahu Nggak atau tahu sangat dia. fiktif. Sebenarnya mungkin sebagian tuh refleksi dari diri gue. Kalau gue bisa bilang mungkin sekitar 50% ya. Ya. Artinya ada beberapa yang memang terinspirasi dari kisah kehidupan nyatanya. Tapi at the end kan namanya juga fiktif ya. Sehingga kan ada yang gue pikir ini kayaknya jauh lebih dramatis kalau begini. Jadi ada beberapa karakter yang gue tambahkan di dalam tokoh si Arman ini yang lebih dari apa yang seharusnya ada di diri gue. Jadi bisa hiperbolanya atau bahkan ada yang gue kurangin. Sehingga kalau ditanya ya gue bisa bilang 50% lah kurang lebih. Banyak loh 50% itu ya. Sebebas-bebas imajinasi lu lah ya. Sebebas imajinasi 50% itu. Tapi selebihnya ya gue anggap supaya relate tetap dengan pembaca. Nah itu kan banyak tokoh ya gue lihat ya, gue baca nih di sini nih. Nah menurut lo reaksi para tokoh yang gini, reaksi orang-orang yang merasa bahwa dia adalah tokoh di situ, menurut lo gimana? Terutama tokoh utama dong si Bunga. Ini menarik sih, menarik banget sebenarnya gini ya. Karena salah satunya gue menulis ini untuk penyembuhan diri gue kan. Sebenarnya penyembuhan diri lo ya? Ini tuh healing sebenarnya. Healing the fase yang tadi midlife crisis. Ini tuh jadi kayak pegangan ketika kehidupan tuh mau menenggelamkan gue lah, kira-kira gitu. Ini yang menyelamatkan. Jadi dengan menulis itu membuat gue tetap waras, sadar. Apalagi waktu itu pandemik juga kan. Iya, Lu bayangin COVID. ya, ada beberapa fase-fase kehidupan kita tuh yang memang ternyata tuh naik turun lah gitu. Atau mungkin ya kadang surut, kadang banjir, tapi dengan berpegang pada satu titik, menurut gue ini yang membuat kita tetap bisa langkah jalan terus gitu ya. Nah, pada saat gue menulis kan mengarang sebuah cerita. Mengarang sebuah cerita, gue aja memilih untuk melihatnya bukan dari POV tokoh utama atau
orang pertama. Ya. Jadi adalah orang ketiga gitu yang bisa melihat ini gitu. Jadi menceritakannya bisa nanti kadang dari POV gue, kadang POV-nya tokoh yang wanita yang kedua gitu ya, atau yang lain-lain. Nah, pada saat menulis mengarang tuh gue udah mulai melihat ini kan salah satu penyembuhannya. Ini gue dalam bimbingan psikolog juga gitu. Sehingga gue itu merekam beberapa kejadian-kejadian dari start 90 ini, awal ceritanya dari tahun 92. Nah kebetulan gue lu kuliah dong zaman gue kuliah. Jadi gue tuh juga dulu kan punya sebuah agenda atau journaling tadi ya, diary lah. Nah dari diary dulu. itu pas gue baca-baca, ya ampun, gue tuh baru kayak refreshing lagi, tau nggak, cerita-cerita itu tuh kayak ya ampun, gue tuh punya sahabat-sahabat gue di zaman masa kuliah waktu itu yang nemanin perjalanan gitu. Terus juga tokoh Bunga sendiri itu sering muncul dalam journaling gue. Jadi sehingga akhirnya tuh gue mau memasukkan orang-orang yang pernah dalam fase gue tuh bahagia. Nah, karena untuk menyembuhkan diri itu kan kita harus mengingat memori-memori yang menyenangkan kan, supaya lo tuh nggak terpuruk kan. Sehingga akhirnya gue tuh milih tokoh-tokoh yang memang mereka tuh ada dan mereka itu bikin gue bahagia pada fase-fase tertentu itu. Jadi semua orang-orang yang gue merasa mereka punya andil dalam kebahagiaan hidup gue, gue letakkan mereka menjadi tokoh-tokoh di fase kehidupannya si Arman ini. Ini poin ini bagus banget. Oh ya? Iya, menurut gue. Maksudnya itu bisa menjadi inspirasi gue juga ya. Iya. Jadi memang lu tadi ngomong ya bahwa orang-orang yang membuat lu senang pada suatu masa itu memang selalu ada di hati. Walaupun bisa aja lupa, bisa aja terlupakan, tapi itu tetap ada. Betul. Iya kan? Jadi begitu lu mengenang, lu tuh bisa senyum-senyum sendiri. Itu yang membuat gue tuh nggak jadi terpuruk gitu loh. Jadi prosesnya itu karena gue tuh bener-bener kan kita orang-orang yang visual ya, memudahkan buat kita untuk mengingat gitu kan. Jadi yang gue inget itu rasa yang pernah gue dapetin ketika gue berada di antara sahabat gue, di antara klien-klien gue yang menyenangkan, di antara orang-orang yang membangkitkan gue dari keterpurukan untuk menjadi tetap bertahan dalam hidup. Itu ada semua, dan tuh orang-orang tuh ada eksis di situ, dan itu real gitu, orang-orangnya tuh ada. Mungkin namanya aja yang gue ganti-ganti ya, tapi kejadiannya. Bahkan gue tuh sangat berterima kasih ya dengan adanya mereka ya, sehingga gue di titik sekarang ini kayaknya nggak mungkin me-erase atau mendelete mereka dalam satu perjalanan hidup ini gitu loh. Itu tuh orang-orang itu melengkapi kehidupan lo. Bahkan gue merasa kenapa gue harus ketemu mereka itu pasti karena ada alasan gitu loh. Dan walaupun sekarang nggak bersama lagi, meskipun nggak terlalu deket lagi tapi gue tuh yakin ya, mereka tuh dikirim Tuhan misalnya ke gue dalam kehidupan fase itu tuh karena sebuah alasan yang pada saat itu tuh gue butuh orang-orang seperti mereka, orang-orang seperti mereka untuk menyelesaikan sebuah solusi gitu. Dalam sebuah fase kehidupan kan kita punya problem-problem ya, dan kadang kita ditemukan beberapa orang yang sebenarnya lo tuh apa sih fungsinya di sini? Oh ternyata tuh lo tuh berfungsi untuk menyelesaikan masalah hidup gue yang ini loh. Itu tuh ya. Itu bisa jadi masukan untuk anak muda yang lagi punya masa romantis saat ini. Karena kedekatan dengan siapapun ya, cowok cewek ya, itu tuh nggak harus selalu bersama, iya kan? Dan nggak harus menjadi sebuah cerita cinta. Dan nggak harus menjadi sebuah kisah cinta, iya kan? Karena memang orang itu datang di kehidupan kita masa itu karena kita butuh dan dia juga butuh. Betul. Iya kan? Betul. Pasti ada sesuatu yang ada tenggang waktunya, ada durasinya, dan juga sebenarnya ada makna yang muncul karena dia ada di situ gitu. Aduh, ini keren banget ini kata-katanya. Jadi mudah-mudahan tuh teman-teman baca ya. Pesan sponsor harus hadir. Nah, terus metode penulisan lu itu ya, itu tuh kayak menggambar blueprint atau improvisasi lu atau gimana sih, Ren? Jadi gini, kebetulan
Gue dan Mira adalah desainer. Yang pasti kita ini lebih banyak melukis atau menggambarkan sesuatu dibanding menuliskan kata-kata yang panjang ya. Iya. Jadi visual banget gitu. Visual banget. Untungnya gue tuh karena dulu sering journaling, kemudian akhirnya gue berprofesi sebagai arsitek, gue tuh memadukan dua bidang inilah, dua visual dan menulis. Jadi gue tuh tidak menulis dulu, karena kalau menulis dulu itu biasanya orang-orang yang memang kayaknya kata-katanya muncul dengan sendirinya sesuai perasaan yang ada gitu. Perasaan lo sedih langsung dia tulis bisa jadi satu paragraf. Gue nggak bisa. Sebenarnya gue nggak bisa banget kayak gitu. Jadi gue tuh merasa pada saat menulis itu kayak bikin blueprint sih dibanding improvisasi ya. Blueprint dari selogik atau seperti biasa yang kita lakukan, Mir. Bikin konsep kan biasanya kan. Dari awal lo susun kan mood board lo untuk project jadi ini. Jadi lu rapi dong ya sebenarnya ya. Banget. Ini tuh cara menulis seorang desainer menurut gue ya. Jadi kayak konsepnya apa? Konsepnya ini akan dibawa kemana? Jadi dari awal kan kita suka gitu kan. Kayak tiba-tiba lo harus klasiknya harus American. Jadi yang nggak yang di luar American lo nggak akan ambil. Lo masukin kan as a mood board. Sama sih. Waktu gue bikin ini, gue tuh merasa ini koridornya kan ceritanya tentang sebuah perjalanan hidup yang gue tuh udah tahu. Cinta pakai nggak? Cinta pakai, masukin mood board ini. Karir ada nggak? Karir ada, masukin gitu. Terus persahabatan ada nggak? Persahabatan ada. Ya nggak lo masukin apa ya, Bo? Nggak ada sih. Jadi semua lo masukin mood anyway. Cuman memang, gue mau ini tuh nggak. Nah ini yang mungkin kayak ini bukan sastra yang berat, sehingga tema utamanya itu. Jadi gue coba kata-kata yang terlalu berat, romantisasi yang terlalu sastra, melankolis, puitis kayak gitu. Gue hilangkan. Jadi itu nggak gue pakai. Jadi lebih kepada kayak ramuannya akan gini. Jadi ya. bahasanya bahasa sehari-hari. Bahasa sehari-hari itu dari konsep di awal. Jadi dengan begitu masuk ke biasanya kalau kita desainer menulis tuh blueprint tuh kan enak ya, kayak lo ini mejanya di sini, ruang dapurnya di sini, ini ruang tamunya di sini, kamar tidurnya di sini. Lo udah memetakan kan bahwa di sini lo akan beristirahat, lo di sini lo masuk, lo di sini masak, lo di sini akan. Jadi kegiatan-kegiatan itu tuh sudah ada ketika lo plot-plot ruang-ruangnya. Nah, menulis sama ternyata. Ketika gue bikin rentang waktu ini, gue tuh udah membayangkan ini adalah masa perkenalan, memunculkan tokohnya. Gue akan bermain dengan persahabatan dengan tokoh-tokoh yang memang pada saat itu ada di sini. Dia tidak akan muncul di sini karena di sini nanti adalah masalah yang lebih pelik terhadap kehidupan sebenarnya, atau di fase pendekatan tuh di sini. Jadi kejadian-kejadian tuh kayak kegiatan aktivitas seseorang dalam sebuah ruang yang lo udah plot-plot gitu loh. Gitu. Jadi tetap based on konsep ya. On konsep. Lu bukan spontan gitu ya. Improve. Lu lagi kepikiran apa? Nulis terus lu lagi marah lu nulis. Enggak gitu ya. Jadi blueprintnya udah jadi ya di awal, nanti di akhir itu kan itu berdasarkan tahun juga. Sebenarnya lebih susah lo nulis kayak gitu tuh. Menurut gue gampang karena kita itu biasa. Jadi gue tuh kalau gue tuh nggak gitu, Ren. Gue tuh orangnya spontan. Tapi kalau kerja entah kenapa gue based on konsep. Gue yakin lo nggak spontan. Karena gini, desainer tuh nggak ada yang spontan menurut gue. Masa? Semua tuh di konsep. Kalau spontan tuh nggak pakai konsep gitu loh, kebayang nggak? Tiba-tiba pengen ini meledak ini di sini. Nah, ketika lo udah bikin rangkaiannya kan lo patuh terhadap konsep yang lo udah bikin kan. Kayak sekarang kita membahas tentang materialnya, ya kan? Karena ruang ini sudah lo bentuk gitu kan. Nah, material itulah mungkin detailing. Nah, ketika gue udah plot tahun pertemuan tokohnya siapa, kegiatannya apa, baru gue kayak detailing suasana kayak gimana. Ketika gue langsung riset juga tahun 90-an tuh ada radio, ada ini, ada ini. Nah itu tuh kan detail-detail yang hal yang menarik lu itu lu masukin. Gak boleh keluar dari konsep itu kan. Nah
Nanti ketika udah jadi nih Mir ya, satu fase kegiatan dengan ini kan tahunnya runut. Nah, disinilah mulai peran gue kayak lu lah kalau membuat sebuah konsep tuh kayaknya di plot twist supaya ada catchy-nya di sini, sehingga gue puter-puter tahunnya, makanya ada tulisan yang maju mundur. Iya, cerita lu maju mundur. Iya, jadi ini kayaknya bagus ditaruh terakhir supaya orang tuh jeder di akhir misalnya, atau ini ditaruh di fase di awal karena ini kayak romance yang cheesy yang harus dinikmati di awal-awal gitu. Kayaknya lu tuh sebenarnya harus jadi sutradara, Ren, bukan hanya sebagai penulis, Ren. Asik. Mudah-mudahan dipancing langsung nggak dia. bisa. Tapi karena memang sinematik gitu loh Mir. Jadi dan gue tuh ngerasa teman-teman arsitek, interior designer, siapapun yang berkecimpung di bidang desain yang membuat konsep, gue yakin untuk mengonsepkan sebuah cerita tuh bisa. Karena lo pasti dalam Kerjaan semua sehari-hari. project lo ini kan pasti ada ceritanya dong yang pengen lo tampilkan kan. Nah sebenarnya kan tinggal pendetailan terhadap yang sudah lo bikinkan itu gitu loh. Masalahnya tinggal merangkai katanya kan. Gue tuh kata-kata belum keluar Mir. Di awal itu masih yang kayak gini. Oh nanti ini kegiatan gini, nanti orang ini akan ketemu ini. Itu belum ada kata-katanya. Belum ada. Jadi ini nanti ketemu ini, nanti dia ketemu di sini, nanti dia sakit hatinya di sini. Jadi gue udah tahu nih akan ada apa nih kegiatannya. Nanti di sini nih dia harus mengalami kekecewaan yang berat, yang harus lebih berat daripada yang pertama. Nah nanti tinggal kan kita udah punya konsepnya, ya udah tinggal ngalir tuh tulisannya. Kebayang nggak lo? Oh pantesan ini gini, lama ya proses menulis lo. Iya, jadi akhirnya, nah pas nih ini udah lebih deep atau lebih merasa hancur dibanding yang ini gitu. Berarti pada saat lu nulis itu lu jangan-jangan udah bayangin sebagai sebuah film itu cerita udah. itu. Edan. Jadi makanya gue bilang kita visual. Gue tuh nggak bisa kalau tiba-tiba merangkai kata kegiatan tanpa gue tuh memvisualkan orangnya. Tapi iya loh, gue tuh ya kalau baca buku, gue kan senang baca novel ya. Pasti lo bayangkan. Aduh, gue tuh bisa tahu tokoh utama tuh mukanya seperti apa. Jadi kalau kan kadang-kadang novel suka difilmin ya. Dan ternyata beda, filmnya beda. Gue kesel banget tuh sama film. Nggak gitu seharusnya. Iya kan? Iya benar. Karena gue tuh udah punya bayangan sendiri. Wah, lari-lari di kepala gue. Tokohnya ini pasti mukanya kayak gini. Benar. Nah itu dia sih yang menurut gue penting ketika penulis yang kayak memang sudah bisa memvisualkan itu tuh bener-bener. Dan gue tuh terus terang mencari kata-kata itu juga berbasic dari kamus, tau nggak lo? Jadi gue tuh ngerasa kayak contoh kau, engkau itu kan beda ya cara anda atau kamu itu kan beda. Jadi udah dikonsepkan dulu gitu. Oh nanti ini kita pakai supaya nggak belepotan, gitu ya. Supaya bahasanya satu, kayak gitu. Terus contoh ya, karena gue tuh merasa ini tuh harus visual yang sinematik tadi. Jadi gue mencoba membawa pembaca itu mengalami kegiatan itu gitu. Contoh yang paling sering gue ulang dan kasih tahu ke orang-orang bahwa ketika dia naik kereta contohnya, dia harus naik kereta dari Jakarta ke Bandung. Itu aja tuh sebenarnya banyak kan kata yang bisa menggambarkan dia di dalam kereta. Misalnya suara berisik lah, tapi kan karena gue tidak ingin menunjukkan keberisikan itu, karena poinnya adalah pada saat itu dua orang ini sedang dalam perasaan yang sangat deep. Jadi suara kereta tuh bisa hilang. Gue hilangkan. Saking lagi intensnya gitu ya. Jadi makanya kalau difilmkan suara kereta itu mungkin akan jadi suara yang sayu-sayu aja, tapi lebih suara degup dua orang ini yang berasa. Kebayang gak? Oh colok. Kebayang banget ya lo. Nah terus ketika misalnya si perempuan ini melihat jendela gitu kan bisa aja dia melihat pemandangan yang indah atau apa, tapi gue tuh mau membawa bagaimana orang yang lagi berada di situ ketika mendengar dua degup jantung orang ini itu melihat sebuah pemandangan yang menggambarkan perjalanan dari Jakarta ke Bandung.
Jadi Jakarta itu kan relatif datar, Iya. hamparan sawah, kemudian dia menemukan bukit-bukit yang indah. Iya. Nah itu gue tulis gitu. Jadi gue instead of daripada gue cuma nulis, iya si bunga memandang jendela keluar memandangi pemandangan yang indah. That's it. Gak bergerak dong pemandangannya. Iya. Makanya gue tulis dia melihat keluar jendela yang berubah dari hamparan datar hingga bukit-bukit Lu yang masukin indah. nggak itu jembatan kereta yang berkelok. itu? Ya ampun, Ada. setiap naik kereta itu gue Itu selalu Bandung ngeliat banget kelok. kan? Bandung banget. Nah, inilah kenapa, karena gue tuh merasakan berulang kali naik kereta api Parahyangan. Gue tuh coba merenung sebenarnya apa yang bisa gue tuliskan ketika gue berada di dalam kereta itu yang Iya. sangat gue inget, yaitu jembatan itu, sungai yang berkelok, hamparan datar, bukit-bukit yang indah. Sama karena itu kata-kata yang bisa mewakili fase di tahun, jadi mungkin ada pembaca yang relate banget ya, karena dia juga ngalamin hal yang sama Di tahun yang sama. Yes, jadi gak gua karang-karang gitu. Sekarang mungkin pemandangannya udah beda. Udah Bo. wus, Bo. Udah wus. 30 menit nyampe. Bener. Ya gitulah, mencari kata-kata dan memvisualkan seperti itu. Lu membuat cerita ini pastinya dengan sepenuh hati. Banget. Iya kan, banget ya. Nah, ada nggak sih kritik apa dari para pembaca itu yang menurut lo lumayan tajam dan mengena di lo gitu? Ada nggak? Jadi nah ini mungkin pembacanya karena masih dari circle yang pertama, mereka itu merasa sangat tahu tentang Arman, which is mungkin dia merasa ini tuh gue dan lu. adalah Arman kan, gitu. Jadi ketika ada kejadian-kejadian yang sebenarnya ya tadi kan gue bilang 50% real, 50% fiktif, kritik dari mereka, ini mah enggak lu gitu. Ini tuh kayak lo karang-karang gitu. Lah emang gua karang. Jadi mereka kayaknya ingin mendapatkan cerita yang utuh as Renkatili. Gue bilang nggak bisa karena ini novel fiktif. Jadi kritik dari mereka tuh lebih kepada mungkin mereka yang tahu gue gitu ya, itu berharap ceritanya itu 100% cerita gue gitu. Iya, gitu dan ketika ya. itu jadi tidak 100%. Ini bukan lu banget. Nah, makanya gue bilang kalau ini gue tuh berharap yang baca kan nggak cuma circle teman gue doang, tapi orang lain yang emang nggak kenal gue, sehingga dia nggak akan terlalu relate. Jadi menurut gue ketika mereka udah tahu banget gue, mereka punya imajinasi atau ekspektasi, sudah punya satu ekspektasi tersendiri gitu loh. Itu sih yang menurut gue kritik yang paling apa ya, yang menurut gue iya kan ini cerita fiktif gitu loh, antara fiktif dan real itu mereka pertanyakan gitu. Tapi bagus dong, maksudnya orang-orang ngerasa pengen jadi penulis semua dong, pengen ngatur kan jadi pengen atur semua cerita bagus dalam. dong responnya berarti. Syukurnya sih mereka akhirnya ya ada yang terbawa sampai hati gitu ya, kebawa sama ceritanya. Ada yang dari awal karena berharap gue ini adalah gue, jadi ketika ada sesuatu yang nggak real tuh dia ngerasa kayak mungkin gue ditipu nih, ini bukan ceritanya Ren gitu-gitu loh, padahal ya itu kan ceritanya Arman gitu. Ini ada kisah kehidupan lu yang paling orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu ya, kisah kehidupan lu yang lu nggak ceritain ke orang-orang tapi ada di buku ini nggak? Ada ya. Jadi nah terus ada banyak barangan, bahkan banyak, karena gue ngerasa di momen-momen yang ini hidup gue ini kayak film ya, kayak gitu loh, kayaknya ini bagus gue tulis gitu. Dan teman-teman lo, maksudnya yang teman ya, bukan yang orang nggak kenal kan pasti nggak tahu. Yang teman lo itu shock dong pas ini. Iya, jadi kayak kemarin lah kita baru ketemuan gitu, terus bahas buku ini, terus dia bilang gini, ini ada tentang perselingkuhan juga ya, Bo? ini perselingkuhan terhadap apa ya, kehidupan. Jadi sebenarnya kalau ditanya kayak kemarin contoh ya tentang misalnya lebih kepada masa mudanya si Arman ini, dan ini kan real, banyaknya real kehidupan gue gitu kan. Itu kaget gitu. Serius lo tuh pernah dibungkus orang gitu misalnya kayak gitu. Pernah gue gitu.
Serius dari jadi gue Padahal istilah bungkus membungkus tuh kan itu baru sekarang. Padahal di zaman kita dulu ya pokoknya pulang dari diskotik, mabok, bangun-bangun di rumah orang kan berasa dibungkus ya kan. Dulu istilah itu belum bukan ada. tapi that's real gitu. Iya, Mereka kaget. Serius, dan kemarin pas gue ketemuan Dibungkus lagi? Enggak, orang yang membungkus gue itu ada di situ. Jadi kayak jadi bahkan mereka sendiri itu nggak tahu. Jadi kebayang ya, kita datang berdelapan. Salah satunya adalah emang temen gue yang dari dulu banget, dari yang kenalnya dari diskotik itu gitu ya. Nah, nggak semua. Ini anak diskotik ya, Diskotik pemirsa. ya, Bu. Zaman dulu ya, bukan clubbing dan bukan ini. Jadi ketika mereka berdelapan, gue cerita, lo tau nggak? Lo udah baca kan? Nah, di bagian yang ketika si Arman pulang dari diskotik dan dia bangun-bangun di rumah seorang cewek, lo tau nggak siapa ceweknya? Nggak, enggak deh. Ini. Jadi ada cewek itu ada di depan. Dan dia nggak sadar. Dia tuh sadar tapi bilang, dia cuma bilang my gini, God. iya jadi kayak gini, ya ampun itu kan terus yang lain gitu, serius lo gitu, iya tapi pada saat itu tuh dia nggak sendiri, jadi emang kayak sama geng, lebih parah lagi. Di situ gue ceritakan bahwa Arman dan Angga ini pulang dari diskotik, bangun-bangun berada di rumah seorang cewek gitu kan. Angga pun gue kebayang tuh siapa. Di depan pas bangun berada di rumahnya si cewek. Nah sebenarnya kejadian aslinya mereka tuh nggak sendiri, mereka tuh berenam, lo bayangin. Jadi gue dan Angga, si Arman dan Angga ini dibungkus sama 6 orang. Lo tau pas dia melek pertama kali yang nggak gue ceritakan di sini, salah satunya itu bawa senapan angin, tau gak lo? Iya, jadi kayak ini kita mau dapat. Ya hal-hal yang menurut gue itu kan sesuatu yang bagian dari kehidupan gue yang bahagia sebenarnya kan, karena akhirnya gue tuh punya pertemanan yang lebih langgeng dengan cewek yang pernah kita berada dalam satu fase itu. Gue sama si Angga juga masih sampai sekarang berhubungan baik. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang kayak menurut gue tuh beruntung punya kenangan yang masih bisa gue tulis gitu. Jadi gue gak lupa sekali gitu. Jadi gue bangga gue bisa menuliskan itu, dan ketika kayak Angga dan cewek itu baca, dia tuh merasa ya ampun kangen banget ya di fase ini kita ya gitu. Iya. Lu tuh berarti orangnya tuh sangat ini ya, sangat apa ya, human banget ya. Dalam arti apa ya, dari cerita lu itu lu menceritakan diri seseorang, ya kan, sebagai personal, ya kan. Jadi bukan hal-hal yang biasa, tapi sesuatu yang mengena di hati lo. Iya, dan sangat personal ya. Sangat personal. Jadi makanya gue tuh ngerasa kalau gue punya temen ya, dan dalam fase dan durasi yang cukup lama, gue itu ngerti banget kayak karakternya, kayak pertemanan, value kita itu tuh, gue tuh nggak akan gampang lupa lah. Meskipun gue tuh tipe yang kan ada orang yang akan harus berteman selamanya terus kontak, gue tuh nggak. Bisa jadi kayak tiba-tiba ada satu fase gue punya satu teman baru gitu ya, dan gue sibuk dengan fase itu. Tapi kalau misalnya gue akhirnya harus dipanggil ketemu lagi di sini, gue itu akan bisa sama dengan default system yang sama pada saat gue ketemu mereka. Nggak berubah ya? Gue tidak merubah apapun. Jadi mereka tuh merasa nggak kehilangan gue gitu, ibaratnya gitu sih. Jadi kan karena emang nggak ada perubahan apapun gitu. Iya, lu bisa menempatkan diri. Karena kadang-kadang kan memang ada pertemanan yang tiba-tiba udah kemana ya pas kan? balik dia terus masih balik dengan di sistem yang di sana kan males ya. Lama, teman-teman yang lama kan akan ngerasa kayak apa sih gitu. Please deh, dulu lo nggak gitu kan. Nah gue tuh nggak gitu sih. Jadi gue punya rekaman bagaimana how to communicate, how to act with my friends, old friends, sehingga di fase-fase itu tuh kalau ketemu lagi ramenya akan sama seperti waktu itu gitu. Buat gue akan gampang menuliskan itu gitu. Makanya. Berarti lu tuh orangnya baik loh. Makasih loh. Tapi ya lebih kepada kayak, karena kan males ya punya banyak musuh ya. Jadi menurut gue tuh lebih mempertahankan value gue dengan temen gue itu di atas segalanya gitu loh, Mir. Jadi nggak ada tuh yang nanti sifatnya kayak betray, mengkhianati lah apa, nggak sih. Iya. Nah, terus dengan sepanjang cerita itu
setebal buku ini, ya kan? Apa yang lu harapin setelah selesai menulis buku ini, Ren? Apakah lu jadi pengen menjadi orang terkenal sebagai penulis? Apakah lu pengen apa? Atau karena ya untuk ini aja menyelesaikan segala kegundahan hati lu pada saat mulai menulis? Jadi sebenarnya ini legacy ya. Legacy menurut gue ini legacy yang ketika gini, kan semua arsitek tuh kadang punya buku ya, buku-buku project, buku-buku yang sifatnya udah di titik ini gue menghasilkan ini loh, karya-karya gue gitu. Nah, beda sama gue. Menurut gue tuh memandang project yang sudah gue bikin tuh mungkin ya memang tuh legacy as a professional gue gitu, pekerjaan gitu. Not a human. Lebih kepada kayak gini. Kalau gue harus melegasikan apa yang ada dalam hidup gue, mungkin bukan ke projectnya, tapi orang-orang yang berinteract terhadap gue di project-project itu bisa jadi, atau ya orang-orang yang pernah ada dalam fase-fase kehidupan gue itu pengen menceritakan itu ke dunia gitu ya, bahwa ini lebih bervalue loh dibanding project-project yang gue lakukan gitu. Jadi posisinya itu gue tidak menghamba atau menyembah project-project yang udah lakukan. Gue pikir ya udah lebih kepada impact terhadap orang yang menggunakan itu menurut gue lebih kena gitu. Makanya di Bugaru sendiri ini ada gue masukkan juga project-project yang real sebenarnya, itu tuh project-project real. Cuman memang bentuk bangunannya tuh bener-bener nggak gue masukkan. Gue juga nggak mau kayak itu kan projectnya orang, terus orang belum tentu mau kalau itu dipublikasikan, harus minta izin kan. Nah makanya projectnya gue twist, gue bikin ulang kembali, tapi cerita di dalamnya itu terinspirasi dari kejadian nyata, bagaimana gue berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam kita selama berproject gitu. Kalau nggak salah ada 7, itu real project semua sebenarnya, dan runutannya itu juga hampir sama, dan kejadian-kejadian yang gue inget dan gue ambil itu karena problem yang gue tulis juga di situ. Pada saat project itu berlangsung. Iya, betul. Jadi contoh ya, di situ ada salah satu konflik terhadap klien gue tuh ada 2. Jadi klien gue ini bersahabat. Dan dia tuh punya konflik antar mereka gitu, yang tadinya bersahabat. Nah, inspirasi itu gue tulis. Ada juga project yang akhirnya gue bikin, tapi gue twist lah, projectnya berbeda. Tapi sebenarnya hikmahnya tuh sama, bahwa bagaimana ketika lo datang bersahabat, lo berpisah sebagai sahabat dari 2 project yang akhirnya kita belah kayak gitu aja. Jadi menurut gue makanya ketika orang minta gue menuliskan buku gitu ya, buku tentang project, gue merasa kayaknya project gue tuh nggak terlalu istimewa as a designer ya. Gue tuh akui gitu, admitted bahwa gue bukan pionir yang gimana. Tapi gue yakin interaksi gue dengan klien-klien gue, interaksi gue dengan teman-teman gue itu jauh lebih bisa punya nilai lebih dibanding sekedar bangunan. Get the point. Berarti ya, lu itu lebih bangga, lebih berkesan di dalam diri lu proses-proses yang ada di dalam project-project lu, ya, intrik-intriknya, terus tuh approach-nya, terus tuh relationship-nya, sehingga proyek itu jadi dibandingkan hasil. Betul. Gambar-gambar dari project lu itu. Makanya bener. Jadi ngapain di share bentuk bangunannya, gue lebih kayak pengen ngasih lihat nih lebih diprosesnya dengan kata-kata yang ada dalam novel ini. Itu tanpa sadar ya, lu lakuin itu, atau lu mendesain itu sehingga maksudnya gue karena nggak mau sama aja dengan arsitek lain, atau lu sebenarnya memang lu tuh begitu gitu loh, atau lu desain sehingga gue nggak mau sama dengan Ari Indra misalnya gitu. Jadi gue tuh tipikal emang orang yang memang kalau misalnya gue tuh senang mencoba sesuatu hal yang baru, meskipun ini nggak baru-baru amat ya bahwa arsitek menulis, tapi menulis novel kayaknya nggak semua orang
bisa menuliskan hal yang Iya. sama, sehingga gue men-challenge diri gue sih untuk kita bikin deh ini, karena apa yang mau gue ceritakan itu nggak bisa gue cuman ceritakan dalam gambar, cuman bangunannya doang kayak ini project ini project itu nggak bisa. Jadi gue harus menceritakan sebenarnya behind the scene-nya. Nah ya, lu tuh lebih behind the scene-nya. Betul. Behind the scene-nya itu akhirnya gue bisa gampang menuliskannya dalam bentuk words tadi itu. Iya. Meskipun gambarnya kita lengkapin dari gambar yang lain gitu. Gitu sih. Keluarga lu gimana? Begitu lu udah jadi nih bukunya ya, baca dong ya. Pasangan Nggak ada yang lo, nyangka. anak lo, nyokap bokap lo, saudara lo, Iya. ada komen Iya, jadi apa? kalau bokap gue tuh cuman kayak dari bokap gue dulu ya. Bokap gue bilang gini. Baca bokap lu nih. Akhirnya mungkin baca ya, tapi belum selesai. Cuman di awal-awal dia nanya, Bugaru itu apa sih nak? Gitu. Bugaru itu novel pak, gue bilang gitu kan. Novel apa? Ya novel perjalanan aja, perjalanan karir, perjalanan kehidupan. Oh gitu ya. Kamu bisa ya nulis ya gitu? Bisa, gue bilang gitu. Terus adik gue juga mungkin baca. Nah, yang paling gong sebenarnya adalah anak gue. Anak gue itu yang bungsu itu mirip gue kan. Bintangnya Cancer, hatinya sama, perasaannya sama, melo apa. Jadi waktu dia baca, dia pulang, dia kan di Bandung ya. Waktu dia pulang dari akhirnya dia baca. Oh, dia baca ya. Dia baca, dia juga tahu kan ini cerita mama papanya mungkin sebagian gitu kan. Iya. Sampai di rumah dia tuh nggak bilang ke gue. Pokoknya dia pulang, turun dari kereta, mamanya yang jemput kan. Mata dia tuh merah. Oh ya? Habis nangis. Terus mamanya nanya, adik tuh kenapa gitu? Aku tadi habis baca novelnya papa gitu. Kenapa kok nangis? Iya kayak nyata gitu, dia bilang gitu. Oh, iya? Kayak nyata banget loh ma gitu kan. Terus mamanya bilang itu kan fiktif nak. Gitu. Iya tapi kayak nyata gitu. Aku tuh jadinya sedih. Ya ternyata apa yang gue tulis ditangkap oleh anak umur 15 tahun. Dia 15 tahun berarti nyampe juga kan. Berarti kan bahasanya ini nggak bahasa yang sulit gitu loh. Dan mungkin relate sama mereka, sama ini juga karena mereka sebagai anak mungkin tentang keluarga. Jadi nyampe banget gitu loh pesannya. Itu sih. Ya itu legacy lo yang sangat dalam tuh, berarti bisa sampai ke anak lo. Iya benar. Iya kan, bayangin kalau misalnya itu ya bukan berarti yang lain itu jelek ya. Tapi maksudnya let's say itu misalnya itu adalah buku project lu, mungkin nggak berkesan seperti itu di anak lo. Dan sebenarnya gue juga bukan pengen melo-melonya yang mereka tangkep, tapi sebenarnya perjuangan value hidup ya. Di Bugaru ini kan ada mungkin 2-3 bab, 4 bab di awal tuh memang bener-bener perjuangan seorang Arman ini ya. Nah itu kan terinspirasi dari kehidupan nyata gue di awal karir gitu. Nah itu yang gue pengen supaya nanti anak gue baca gitu ya. Mereka kayak ngerasa bahwa kalau bokap gue bisa sekeras ini gitu ya, berjuang gitu terhadap kehidupan, gue harusnya bisa lebih dari ini gitu. Dan gue pengen nularin ini ya nggak ke anak gue juga, tapi semua ke anak muda, apalagi arsitek-arsitek muda bahwa being a designer ini kan nggak easy ya Mir ya, nggak semua jatuh dari langit gitu loh. Orang kadang-kadang taunya pas sudah lu beken aja, udah di posisi ini kan orang ngerasa gampang ya gitu. No, desainer tuh nggak buat semua orang sih. Menurut gue cuman buat mereka yang mentalnya emang teruji untuk bisa sampai ke titik itu. Gue yakin sih semua desainer gitu ya. Cuman mungkin ada yang tersampaikan dalam cerita, ada yang tersampaikan cuman dalam hasil projectnya. Kan kadang project bisa dilihat dari yang project kecil sampai gede kan. Itu kan sebenarnya memperlihatkan bagaimana perjalanan hidup seorang desainer kan. Itu bisa legasinya bisa dalam itu gitu. Nah ini lebih gamblang gue ceritaan bener-bener pahit-pahitnya hidup terhadap apa yang dilalui oleh seorang desainer muda Arman tadi. Iya, keren deh. Tapi harus baca. Tapi lu happy ya? Gue happy loh. Kayak plong gitu ya pas udah launching kayak gitu ya. Jadi makanya kata psikolog ini adalah sebuah pil atau obat gitu psikolog lu juga baca? Iya, jadi ini tuh kan
jadi gue kasih ke lihat dia bilang ngerasa bahwa ini tuh seperti yang kita ekspektasikan berdua, gue dan psikolog gue, bahwa gue itu akan sembuh atau akan heal dengan baik gitu. Emang iya? Iya. Oh. Setelah ini tuh gue ngerasa kayak apa yang pernah gue tanam atau yang gue simpen dalam diri gue gitu ya. Akhirnya tuh kayak it's just okay ya. Gue share ke orang-orang tuh gak ada masalah kok. Justru gue menjadi orang yang bener-bener kayak jujur aja gitu dalam kehidupan gitu. Psikolog lu cewek apa cowok? Cewek dong. Oh cewek. Kenapa lu nih? Kenapa pakai dong? Itu nyambung. itu beda hasil kali ya cowok sama cewek tuh ya. Nggak ngerti gue. Oh, nggak tapi ngerti paling ya. nggak butuh orang yang bisa melihat, karena gue melihat perempuan itu lebih perasaannya bisa lebih soft, lebih bisa menyerap banyak. Memahami. Iya, memahami, sehingga dari POV yang berbeda mendapatkan hasil yang beda juga pastinya. Iya. Ada yang lu pengen sampein nggak, Ren? Yang pasti sih teman-teman harus baca sih, karena ini tuh bukan cuman sekedar novel sih menurut gue ya. Ini lebih kepada blueprint kehidupan seseorang yang mungkin nanti bisa teman-teman ambil hikmahnya atau inspirasi ya, bisa datang dari situ. Yang pasti harus jauh lebih baik dari Arman ya. Jadi jangan sampai terpuruk berkali-kali dengan apa yang dialami oleh Arman dalam kehidupannya. Karena sebenarnya kalau ditanya buku ini tokoh antagonisnya siapa tuh nggak ada. Tokoh antagonisnya adalah kehidupan. Jadi gue ngerasa semua adalah protagonis di sini yang harus menghadapi sebuah kehidupan yang sangat berlawanan dengan kehidupan orang-orang yang itu gitu, sehingga ya mereka harus ngadepin untuk menyelesaikan masalah yang dimunculkan oleh tokoh antagonisnya sendiri, which is kehidupan. Lu gitu. Ada planning seri 2, 3, 4? Wih, luar biasa ya, Bo. Karena menurut gue gini, ternyata ya setelah gue menulis satu novel ini, bener ya, menulis itu candu gue. Jadi ketika gue setelah menulis yang pertama ini, gue nggak sabar untuk mengembangkan semua karakter yang ada di dalamnya kan. Karena kan cerita ini masih belum selesai. Menurut gue masih satu episode yang gantung gitu. Bisa jadi kisah Arman dan Bunganya akan berlanjut yang pasti. Tapi di luar itu gue tuh pengen mengembangkan tokoh yang lain seperti Nia, tokoh seperti Angga. Karena menurut gue kehidupan mereka itu semenarik itu juga untuk bisa diceritakan gitu. Dan juga gue masih punya bendahara cerita dari teman-teman yang ada dalam kehidupan gue. Mungkin ini kan satu fase yang bisa jadi orang-orang yang lain yang menurut gue value-nya juga sama bagus ya, sama besarnya, nggak bisa gue tumpuk dalam satu buku kan. Bisa jadi teman-teman gue yang lain di fase kehidupan gue yang lain, gue akan membuat buku cerita sempalannya sendiri gitu. Jadi ya bisa jadi orang-orang sekitar gue kayak lo atau mungkin Ari Indra yang baca, karena mereka juga adalah orang-orang yang menurut gue sangat membantu karir gue sampai sekarang. Sehingga gue harus menuliskannya dalam format dengan gaya mungkin yang cara ininya beda, tapi bisa jadi lebih fun. Karena misalnya kayak sama lo, nggak mungkin kita romance menye-menye. Sama lo kayaknya harus ceritanya vibe-nya adalah thriller gitu. Atau dengan Ari Indra dengan komedinya dan seterusnya. Jadi gue rasa secara menulis itu, makanya tadi gue bilang harus bikin blueprintnya, konsepnya, cara nulisnya gimana ini. Oh ini drama yang sehari-hari. Nanti yang ini ini lebih kayak ke thriller. Atau satu fase yang nanti dengan cerita yang lebih komedi ya. Itu tinggal tokoh-tokohnya yang kita masukkan aja siapa yang paling cocok. Jadi kita tunggu ya. Kita tunggu Bugaru 2, 3, Bugaru 2, 3 dan seterusnya. Dan mungkin ini cita-cita terakhir, siapa tahu yang nonton punya temen investor, punya temen sutradara. Kenapa enggak kita coba wujudkan ini dalam series, mungkin di video kah atau di film layar lebar, kita coba sama-sama nanti. Semoga niatnya kesampaian ya Ren ya. Amin ya robbal alamin. Gua tim cheerleader ntar ya. Terus
apa namanya, dengan Bugaru ini lu merasa bahwa diri lu healingnya terselesaikan, ya kan? Terus apa namanya, dengan Bugaru ini proses lu sebagai manusia menjadi apa namanya, lebih mantap, ya kan? Nah, jadi rencana ya, jadi gini, kan gue tuh kemarin agak menarik diri dari sosial media, dari publik gitu, karena kan ya itu tadi ada anxiety yang belum selesai. Begitu buku ini selesai kan kayak ada hidup baru gitu loh, Mir. Gue tuh ngerasa kayak oke nih, saatnya kita kembali ke dunia yang lebih besar lagi, which is tahun 2026 gue tuh udah punya cita-cita sih. Apa? Jadi tiktokers. Oh my god. Coba ya teman-teman, ada orang ya seumur ini mau jadi tiktokers. Lu luar biasa. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya lihat di ada Renkati lagi live, itu sebenarnya memang dinikmati saja karena itu fase kehidupan gue yang baru. Gue pengen banget loh jualan live di TikTok. Oh my god. Menurut gue tuh nggak ada arsiteknya gitu. Kenapa nggak kita coba aja? Gue pasti akan live in TikTok for sure sih. Gue lagi nunggu followers gue nyampe ke titik tertentu yang bisa gue boleh live. Sekarang belum. Itu harus ini ada ya, berarti ya, ada minimum followers sehingga lu bisa baru kita bisa live. Sekarang belum bisa. Jadi gue harus mencapai ke titik itu dulu, perjuangan bagaimana merebut hati followers ya. Mungkin teman-teman ya, nih bantu gue untuk supaya gue follow lu deh. bantu gue untuk supaya followers gue itu minimal dapat 1000 soalnya kan. Kalau sudah sampai 1000 gue baru bisa live. Jadi mudah-mudahan dalam dalam sebulan ini gue lagi gencar-gencarnya, mudah-mudahan bisa sampai ke titik itu. Luar biasa ya. Ada yang mau disampaikan, Ren? Enggak, follow aja TikTok gue, arsitek tropis. Dah itu aja. Mau di IG boleh, tapi yang pasti tambahin followers gue. Suruh teman-temannya follow Renkatili di arsitek tropis di TikTok. Follow ya. Follow. Ren, jadi ya selama pertemanan kita ini ya, maksudnya pertemanan secara intens ya. Ya kan, kalau ketemunya sendiri kan udah lumayan lama, ya kan. Tapi dengan adanya Benda Design Hub itu kita jadi lebih sering ngobrol, lebih sering berproyek bareng, lebih sering ngumpul, lebih sering buat acara bareng, ya kan. Pagi-pagi lu gua ganggu dengan telepon-telepon gua cuman untuk muntap project apalah gitu. Akhirnya ya. Teman-teman tahu. Jadi seneng banget ya. Senang banget kita bisa buat Benda Design Hub ini tempat kolaborasi rekan-rekan semua juga, terus para vendor-vendor ini semua. Semoga ini tetap bisa jalan. Harus ya, dengan kesibukan kita masing-masing. Lu sebagai arsitek, gue sebagai interior designer. Ada yang lu mau sampein lagi nggak, Ren? Satu sih teman-teman, karena kita udah bikin Benda Design Hub, ini kan tempat ide yang akan bisa berkolaborasi. Ya. Ide kita, ide teman-teman juga. Jadi gue dan Mira, kita tuh lebih open sekarang, pengennya di 2026 karena ini udah penghujung tahun, pengennya makin banyak teman-teman datang sini memberikan ide apapun, berkolaborasi dengan kita wujudin. Karena menurut gue nggak ada yang bisa sekarang jalan sendiri-sendiri. Ya. Makin kita bersama-sama, gerakannya akan kita inisiasi, apapun itu melalui media Benda Design Hub harusnya akan jadi lebih impactnya lebih banyak. Iya, lebih hiruk pikuk. Oke, teman-teman, lu biasa yang nutup, Ren. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk selalu dengerin episode di Benda Design Hub di .podcast. Boleh di rewatch lagi YouTube kita karena ini udah 100 episode. Nanti boleh disebutkan ke kita mana episode favorit kalian, dan nanti kita akan pilih 3 orang yang akan gue kasihkan ini ya. Jadi jangan lupa untuk komen mungkin di Benda Design Hub IG atau di YouTube-nya. Nanti kita akan pilih 3 komen yang terbaik dari alasan teman-teman mengikuti atau menyukai episode-episode yang ada 100 episode yang ada. Sebutkan mana yang paling favorit di teman-teman, nanti kita akan pilih 3 orang.
Asik. Gitu ya. Seru ya? Seru ya. Oke, sampai ketemu lagi Sampai di episode ketemu di tahun tahun 2000 2026. 26. Bye. Bye.